Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumih bisyara'i. Qala Allah ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil janbi wa bis sabili wa ma malakat aymanukum. Alhamdulillah. Alhamdulillah dan ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Alhamdulillah malam hari ini kembali kita pada pagi hari ini telah berkumpul mendengar kita di atas sholihin. Sampai pada bab tentang hak-haknya tetangga dan wasiat dengan hak-hak dan tanggung jawab kita kepada tetangga kita. Ayatnya sudah kita baca ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat ini umum semua dalam 3-4 bab ini sama dalil utamanya ayat ini. Wa'budullaha, sembahlah Allah wa la tusyriku bihi syai'an, jangan sekutukan Allah. Wa bil walidayni ihsana, dan berbuat baiklah dengan orang tua. Nanti dipakai di bab birrul walidain. Wa bidhil qurba, dan membab ini dipakai di bab menyambung ikatan kerabat. Wal yatama, membantu anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, kerabat, tetangga yang berkerabat atau tetangga yang dekat rumahnya. Wal jari junubi, tetangga yang tidak ada kerabat atau tetangga yang jauh rumahnya. Was sahibi bil jambi, dan teman yang ada di samping kita, yang teman dekat kita. Wa bis sabili, dan musabil, yang musafir. Wa ma malakat aymanukum, dan budak-budak. Ini ayat ini dulu kita menyembah Allah dan berbuat baik. Ini ayat sosial yang lengkap. Salah satu ayat perintah baik dalam sosial yang paling lengkap ayat ini. Kalau bisa ayat 36. Memang kita sekarang bahasnya soal tetangganya saja. Di sini tadi disebutkan wal jari dzil qurba wal jari junubi. Kita disuruh berbuat baik kepada al-jar, tetangga. Tapi ada dua tetangga disebutkan. Satu al-jari dzil qurba, satunya lagi al-jaril junubi. Arti dari al-jari dzil qurba adalah tetangga dzil qurba, yang punya kedekatan. Qurba itu artinya dekat. Nah, ulama mentafsirkan arti yang pertama adalah tetangga yang rumahnya dekat, yang bersebelahan kanan kiri depan belakang. Karena memang itu yang paling berhak. Seperti nanti kita akan bahas riwayat dari Siti Aisyah. Siapa yang perlu diberi bantuan kepada kita? Rasulullah menjawab, yang paling dekat di rumahnya. Artinya yang dekat rumahnya dengan kita. Nah, ada juga yang menafsirkan al-jari dzil qurba, tetangga yang berkerabat sama kita. Karena memang biasanya kalau kita tinggal di satu kampung, normalnya itu dekat dengan keluarga. Jadi itu yang dimaksud al-jari dzil qurba. Baru al-jari junubi, artinya tetangga yang tidak ada kerabat atau tetangga yang rumahnya jauh dari kita. Tetangga tapi agak jauh, 10 rumah, 5 rumah. Nah, tetangga itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama, al-jar lahu thalathatu haqqin. Tetangga yang punya 3 hak. Siapa itu? Tetangga kerabat, tetangga muslim yang kerabat. Dia punya haknya orang Islam, punya haknya tetangga, dan punya haknya kerabat. Ada lagi tetangga yang cuma punya 2 hak. Tetangga yang bukan kerabat, tetangga muslim yang bukan kerabat. Dia punya haknya tetangga dan dia punya haknya orang Islam. Ada lagi yang terakhir, tetangga yang tidak Islam. Dia punya 1 hak atas kita. Apa itu? Haknya tetangga. Walaupun dia bukan orang Islam, dia punya hak sebagai tetangga. Kita harus membantu, tolong. Kalau dia lapar, kita harus membantu menolong mereka. Nah, ini hadirin, Islam mengajarkan kita tuh baik sama tetangga. Walaupun tetangganya tadi orang kafir, disuruh baik.
Tapi baiknya kalau kepada di luar Islam dalam batasan yang diizinkan syariat. Tetangga kita di luar Islam, baiknya gimana? Ya menyapa, kalau dia kelaparan dikasih makan, itu baiknya kita. Nggak memberikan gangguan, kotoran, nggak nyakiti tetangganya. Itu baiknya kita kepada tetangga di luar Islam. Bukan baiknya kita tempat-tempatan dia. Di sini acara ibadahnya dia, lupa nih kenapa kita kan tetangga hidup berdampingan. Boleh, karena amaluna walakum amalukum, amal kami, amal kalian. Toleransi kita dalam beragama itu begitu. Saya akan ganggu amal kalian jangan ganggu amal saya. Hukum waliyadin, agama kamu, agama saya. Itu toleransi kita. Sebetulnya toleransi paling enak gitu ya. Baik sama orang di luar agama itu paling enak begitu. Tidak ikut campur dalam urusan agama mereka. Dan mereka juga sama, nggak boleh ikut-ikutan urusan ibadah di agama kita. Itu paling nyaman. Kita di orang Islam. Sekarang bisa lihat subuh. Sholat subuh jamaah, kuliah subuh. Senang nggak ada orang-orang kafir tempat sholat subuh, kuliah subuh bareng di sini? Kita malah menganggap ini mereka ngapain? Belum syahadat, belum masuk Islam, nggak sah juga sholatnya. Masuk masjid aja nggak boleh mereka. Orang kafir nggak boleh masuk masjid kecuali ada uzur. Seperti mungkin menyelamatkan diri atau kepengen diajak masuk Islam. Karena masuk masjid dia ada kemudian Islam. Itu pun ada syaratnya, nggak boleh ada junub. Kalau junub nggak boleh masuk masjid. Dan itu kita tuh begitu. Dan sama sebetulnya orang kafir pun juga sama, kita masuk ke tempat ibadahnya mereka, kita hadir di tempat ibadahnya mereka, tempat ibadahnya mereka, aslinya mereka nggak suka. Kenapa? Ini ngapain ibadahnya beda, tempat kita ngerusak saja. Sama kayak kita tuh di majelis ada ahli maksiat datang, kita kan langsung merasa kan, ini ganggu ini nanti berkahnya majelis kurang ya di sini. Kan memang begitu. Ada rasa seperti itu. Itu semua agama pasti begitu. Pasti begitu. Jadi toleransinya jangan gangguin ibadahnya orang, jangan datang. Itu toleransinya. Aslinya seperti itu. Cuman ada pemikiran akhir zaman yang berlebihan. Sebetulnya ajarnya toleransi bagus saja, tapi dengan kebodohan. Akhirnya mencampur adukan amal ibadah. Ayo orang kafir ibadah, kita hormati ibadahnya. Ini salah. Silahkan kita nggak ganggu. Kalau kita misalnya ada perang sama dia, kita nggak ngapa-ngapain mereka. Islam nggak begitu. Kalau kamu ibadah saya yakin ibadah kamu salah, gitu. Tapi kalau saya bisa juga di hati aja. Kita nggak boleh percaya ibadahnya benar kan? Kalau kita percaya benar, bisa korban kita keluar dari Islam. Kita tahu dia salah, diam, kita nggak ganggu. Nah, walaupun sama temannya seperti itu, tetangga bacaan di luar Islam ibadah. Kalau acaranya ibadah, jangan datang. Itu justru penghormatan kita. Kita nggak nungguin ibadahnya dia. Kita baca, tahlilan kan bisa bapak. Dia nggak datang bagus, nggak ada masalah. Bawain aja makanannya, antarin ke tetangga kita. Kalau dia nggak mau masuk Islam, ngapain juga dia baca dikira Yasin? Kalau mereka nggak tahu dilarang apa nggak di agamanya. Tapi kalau kita dilarang dulu ibadah yang lain. Dan dulu nggak tahu ya, setahu dulu sebagian agama lain itu nggak melarang mereka umat-umatan. Kenapa? Memang agamanya nggak ada lengkap. Soalnya udah banyak dihapus, aturan syariatnya udah banyak hilang. Jadi nggak ada aturan detail tentang bertoleransi dengan agama lain. Nggak ada di agama lain. Islam aja yang punya. Karena kalau kita sudah tahu agama yang paling lengkap adalah syariat Rasulullah SAW. Nah, kalau tolak ukurnya diambil dari agama lain, kacau kita. Islam sudah mengatur toleransinya bagaimana. Jadi kita ikut agama kita. Mungkin mereka kayaknya nggak ada masalah. Masuk masjid, tempat pengajian, di maulidan, kayaknya di agamanya nggak ada masalah. Sehingga mereka merasa kita ditoleransi nolong. Ya memang biar dari kita kan dilarang. Tapi kalau kita mendatangi rumahnya bagus.
Bahkan bisa tadi kita kasih contoh, biar bikin selamatan, ibadah, bikin makanan, anterin tetangga dia. Bagus, kita bantu mereka, itu toleransinya kita kasih. Sifat ada yang selamatan, ada yasinan, ada kulitan, bahawal, kasih ya tadi. Kasih tidak apa-apa, ya biar bikin makan di rumah biar kasih. Selagi itu masih disisihkan syariat. Kan kayak tadi kan bikin makanan tahlilan kan itu namanya uzumah jamuan, boleh aja biar kasih. Walaupun memang kalau nggak hajat jangan, tetap lebih bagus nasihat muslim. Nah kalau memberi sesuatu yang dilarang seperti zakat, kurban, baru nggak boleh ngasih mereka. Betul kalau kurban boleh nggak ngasih? Kenapa? Kasihan dia. Dia lihatnya daging aja, kasih dia dagingnya. Jangan daging kambing yang dikorban atau sampai yang dikorban. Kalau di fikih Syafi'i ada sah-sah. Kecuali di mazhab Imam bin Hanbal ada yang diperbolehkan. Jadi dia bisa korban. Kan toleransi kita kan kalau ada orang muslim katanya mau dikasih, nggak apa-apa mau ngasih, tapi jangan hewan korbannya. Beli istilah ke pasar, beli dagingnya, kasih mereka daging beli. Mereka hanya senang kan yang penting dapat daging. Mau kambing yang disembelih sekarang, mau kambing yang dibeli di pasar, yang penting kan mereka dapat dagingnya. Jangan kan orang kafir, orang muslim kan. Yang penting dikasih daging. Mau hasil sembelihan ya mau ada, yang penting dapat daging kan gitu. Nah sehingga itu toleransinya kita. Kalau mazhab Syafi'i ya boleh. Jadi kasih, tapi jangan kambing kurbannya atau sapi kurbannya. Beli istilah. Kalau ada duit beli. Itu kita disuruh berbuat baik bahkan kepada tetangga di luar Islam. Kita ini apalagi tetangga yang muslim. Makanya tadi dikatakan sahabat Rasulullah SAW, tetangga ya, ada yang punya dua hak. Kalau tetangga kafir hanya satu, hak tetangga. Berarti kita ini nanti yang kita bahas semua di kitab ini, riwayat-riwayat hadis yang kita bahas itu mencakup juga haknya orang kafir yang menjadi tetangga kita. Nanti kita ada beberapa hadis. Dan juga kalau tetangganya muslim tambah dua hak, haknya orang Islam, pertemanan Islam, dan haknya tetangga. Jadi kita perlu perhatikan rahmat kasih sayang kepada tetangga. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja hadis pertama riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar dan riwayat dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadisnya dua kali diriwayatkan. Pertama riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar dan kedua dari Sayyidina Aisyah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jari hatta tanabba annahu sayuwarithuhu." Malaikat Jibril tidak henti-hentinya, masalah tak henti-hentinya. Jibril, malaikat Jibril yusini memberikan wasiat dia tentang tetangga. Jadi malaikat Jibril sering ngasih wasiat kepada Rasulullah tentang tetangga. Perhatikan wahai Muhammad, perhatikan tetangga, perhatikan tetangga. Terus menerus, ya berhenti diulang-ulang. Hatta teman-teman sampai aku mengira annahu sayuwarithu. Jibril akan mengatakan tetangga itu dapat warisan. Karena sangat banyaknya wasiat malaikat Jibril tentang tetangga. Jangan disakiti, kasih ini, kalau mereka kelaparan bantu, dan seterusnya. Sampai Rasulullah mengatakan, sampai aku mengira tetangga bakal mendapatkan warisan. Dan sebab warisan kan adalah korban, pernikahan, dan iman. Itu sebagai warisan ada tiga: kerabat, pernikahan, dan yang satunya lagi al-imam, memerdekakan budak, maula. Ya. Ini tiga sebab waris di Islam. Nah Rasulullah mengatakan ini bisa jadi ada sebab ketiga atau empat. Apa sebabnya itu? Tetanggaan. Tapi nggak ada. Sampai meninggal Rasulullah nggak ada perintah memberi wasiat tetangga. Cuman ini gambaran aja bahwa banyaknya wasiat malaikat Jibril tetangga sampai kayak mendapat warisan. Hadis selanjutnya Nabi Dzar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, idza tawafta marqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Wa
Fi riwayatin an Abi Dzar qala inna khalili awsani, inna khalili sallallahu alaihi wasallam awsani idza tabaqta maraqan fa akthir minhu thumma anzur ahla baiti min jiranika fa asibhum minha bima ma'ruf. Tadi hadis pertama hadis umum menjelaskan tentang tetangga. Ayatnya juga ayat umum. Dan hadis ini Rasulullah sangat ngasih contoh bagaimana berbuat baik kepada tetangga. Salah satunya Rasulullah ngomong kepada kita, wahai Abi Dzar, idza tabaqta maraqatan, kalau kamu memasak kuah, fa'akthir manaha, banyaki airnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan anterin bagi tetangga. Wa ta'ahad antarkan tetangga. Dalam riwayat sama juga Nabi juga mengatakan, inna khalilika kasihku, Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat, idza tabaqta maraqatan fa'akthir manaha. Kalau kamu masak kuah, banyak airnya, banyak kuahnya. Teman-teman ahli baiti min jiranika, lalu dia memperhatikan keluarga tetangga kamu. Fa'asibhum minha, kasih mereka bagian dari marok yang kamu masak. Fa'asibhum minha bima'rufin, dengan wajar, dengan baik. Ini contoh ya dari Rasulullah SAW. Nih, berbuat baik tetangga bagaimana? Yang lagi masak, banyak sedikit misalnya. Kenapa kok nyebutinnya di sini kuah? Ini contoh minim-minimnya. Kan kuah tuh air tuh murah kan gitu. Yang bikin kuah, masak kuahnya banyakin. Walaupun dagingnya tetap sedikit karena berubah. Minimal kuahnya banyakin. Kasih. Walaupun mungkin dagingnya sepotong, kuahnya semangkuk. Semangkuknya dia. Ini contoh dengan kuah. Kenapa nyebutnya kuah? Karena ini salah satu masakan yang murah. Makanya dikasih gambaran Rasulullah SAW, kuahnya dibanyakin. Kalau kuah itu mau aja kan orang, kita tambahin air, selesai. Banyaki kuahnya, anterin tetangganya. Ya jangan kuahnya aja kan. Kalau ada lauknya kasih lauknya. Ini cuma contoh dari Muhammad SAW disuruh berbuat baik kepada tetangganya. Walaupun cuma kayak masak, kita nggak bisa banyak lauknya, nggak masak yang nyaman-nyaman, cuma bisa masukin kuah, biarnya kuahnya anterin kepada tetangga. Dan jangan merasa aduh ini gak ada pantas anterin ini. Kita kan sakit itu kita bikin kantong aja, ada nyaman mau di tetangga ini. Kalau kita nunggu nyaman, nanti pas nyaman lupa. Pas kada nyaman, kada enak masak dulu saja. Enak kalau lagi masak nyaman. Giliran pas masak nyaman kan biasanya sedikit, kan mahal. Pas masak nyaman, mengantar tetangga saya, kenapa? Akhirnya nggak dikasih juga tetangganya. Udah dimulai dari yang sedikit dulu, yang murah dulu. Antarin sedikit nggak apa-apa, walaupun semangkuk aja. Nabi kalau diantara sama tetangga jangan lupa dikembalikannya dibalas kalau bisa. Sini nasi mangkok ada isi kuah, beli kakak ada isi wadahnya bisa. Walaupun hal yang remeh. Ini hadis yang nomor 4 belum loncat satu hadis ya, karena hadisnya lebih mirip ini. Ya, di qala sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya nisa dan muslimat, wahai para wanita muslimat, la tahkiranna jaratun li jaratiha. Jangan sampai tetangga meremehkan pemberian kepada tetangganya. Jangan sampai kita meremehkan pemberian kepada tetangga kita, walau firsina syatin, walaupun cuma kakinya kambing. Kaki itu yang paling bawah. Walaupun cuma kakinya kambing, kalau kita bilang kikil ya. Lainnya kulitnya, kakinya kambing yang paling bawah. Jangan anggap remeh pemberian kepada tetangga, walaupun aslinya cuma kikil, cuma kakinya kambing.
Lihat, nggak boleh ngambil remeh pemberian kepada mereka. Kaki kambing ini, kenapa kok disebut sejak Rasulullah SAW kakinya kambing? Mungkin kalau kita kayaknya nyaman juga ya. Di Arab ini zaman dahulu apalagi, ada kambing dimakan ini kan, murah. Bahkan dari dulu waktu dia pertama kali dibuang sebagai tempatnya dibuang. Kepala bisa dimakan. Perutan kambing itu cuma hati kan nggak dimakan. Perutan habis dibuang. Kaki yang bagian bawah dipikir dibuang. Mereka kadang-kadang gawang masaknya dan seberapa suka. Apalagi zaman dahulu belum ada presto, itu kecil keras banget kan kalau dimasak selama kayak karet dia kan. Jadi dulu masaknya susah, makanya nggak dimakan. Jarang lah ada yang masak. Nah Rasulullah ingatkan jangan anggap remeh, walaupun cuma ngasih kaki kambing. Ini ibarat kata nih dari bagian kambing yang paling murah itu kan itu bagian kakinya. Nah ini jangan anggap remeh. Itu nasihat dari Rasulullah SAW. Kita bikin apa? Bikin lauk, walaupun yang kelihatannya murah. Nasi ini bukan karena harga, bukan karena harga, tapi karena ikatan. Orang itu menghargai bukan dari jumlah yang diberikan, tapi dari ikatan hatinya. Kita ngasih seseorang, orang ngasih dia, ini anak jadi kalau ada orang ngasih hadiah dia, yang dia lihat hadiahnya apa kebaikan orangnya. Normalnya orang yang pintar, yang waras, yang hatinya bersih, ketika dikasih nggak melihat jumlahnya berapa, nggak melihat apa isinya. Yang diperhatikan apa? Yang dia lihat perhatian dan kasih sayang pemberi. Walaupun ada orang cuma ngasih permen, ini dia buat dia. Nah ngelihat memang harga permen ini kembalian, kan biasanya gitu. Beli di warung kalau ada kembalian dikasih permen, karena dianggap mungkin nggak ada artinya 100 perak dan singkat kasih permen. Tapi yang kita lihat bukan permennya. Ada orang tiba-tiba ngasih saya permen, makasih banyak, terima kasih. Oh permen aja dikasih, nggak ada banyak gitu. Kalau ada orang dikasih permen aja kasih, murah ini, itu orang jelek gitu, hatinya kotor. Kita kalau dikasih walaupun murah, walaupun kecil, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Orang baik kayak gitu. Dulu ada satu orang anak kecil ngasih permen, jadi dia dikasih permen sama abahnya. Dulu dikasih permen sama abahnya, dikasihkan ke orang lain. Kebetulan orangnya ini lagi duduk di masjidnya Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Jadi kasih dia permen anak-anak, kayak permen dikasih ke orang lain. Orang tua dikasih permen sama anak-anak. Kayak apa yang dilakukan? Dipegang, didoakan dengan anak kecil, semoga kamu diberikan dua kali, diberikan ini dan itu. Dapat doa banyak. Modalnya apa? Permen 100 perak. Untung nggak ada? Untung tidak? Untung. Kenapa? Yang dikasih tahu harganya itu bukan permennya yang dilihat, bukan harga jumlah uang, tapi harganya kebaikannya. Nah begitu kita sama tetangga. Bisa-bisa dia cuma memberikan sedikit lauk, sedikit makanan, sedikit sepotong kue, kasih kepada dia, dia terima kasih, terus dia mendoakan sedikit, lalu doanya kabul sama Allah. Mudah-mudahan yang senang dunia akhirat. Ini senang dunia akhirat, doa yang pendek ya, tapi isinya lengkap. Saling kan, yang kasih orang minta-minta di jalan, makasih Bu, mudah-mudahan yang senang dunia akhirat. Wah itu doa mahal itu. Lengkap isinya senang dunia akhirat. Nah ini yang dicari begitu. Jangan anggap remeh pemberian kepada tetangganya, karena bisa jadi yang kecil ini Allah ridho, jadi mulia dan hebat di sisi Allah. Pahala penyebab kita masuk surga. Jangankan makanan, ada cerita satu orang soleh dulu, beliau duduk. Minumannya dihinggapi lalat, dibiarkan sampai sini. Dilihatin lalat minum dari minumannya. Kira-kira lalat itu minum berapa banyak? Setetes sampai lah. Ada sampai setetes, satu titik itu nggak sampai lalat minum. Dia kasih setetes aja belum itu habis lalat itu.
Dibiarkan sama dia. Kenapa? Timbul rasa kesian orang halus sama dia. Ada langsung diusir, kita kalau ada minuman diusir. Gak apa-apa ya, dia kalau ada minuman, ada larangan menempel, usir aja, gak ada apa-apa, gak ada masalah. Ini cuma satu kejadian. Jadi dia mengusir anaknya, tidak diusir anaknya, biar kesian anaknya. Ini dia orang soleh, orang alim, meninggal dunia beliau. Gak lama muridnya bermimpi ketemu beliau. Akhirnya muridnya, Ustaz, alhamdulillah yang selamat. Mau Ustaz, gimana keadaan dia sekarang di alam sana? Nanya begitu dia bermimpinya. Kata Ustaznya, alhamdulillah, ghafarani Allah, Allah mengampuni saya. Berkenapa Ustaz amal yang mana? Karena saya pernah biarkan malam minum di gelas saya. Jadi saya diampuni karena pemberian kepada lalat tadi. Jadi itu yang menjadi penyebab pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal kecil yang tidak dianggap, itu yang menyebabkan dia diampuni oleh Allah. Nah itu dunia aja lah bisa. Cuman hikmahnya yang kita lihat bukan masalah bukan ini mimpi atau sahih atau tidak, memang bukan hadis yang dia cerita. Cuman itu maknanya betul. Amal kita tuh asal terima aja, nggak ada yang namanya amal kecil. Sekecil apapun, nggak ada yang namanya amal kecil. Bahkan ada hadisnya. Kalau ini hadis sahih dari Bukhari, ada seseorang, kita sudah bahas yang sudah kita bahas di depan, memberikan anjing minum. Dia kehausan, dia minum dari sumur, lalu dia melihat anjing yang kehausan. Faqad balagha hadza ma balagha. Ini anjing ini kehausan seperti aku kehausan tadi. Nah, anjing ini nggak bisa ngambil air, diambilkan sama dia. Dikasih minum, faradiyallahu anhu. Allah ridho dengan dia. Ridhonya Allah ini hal mahal, bukan hal murah. Didapatkan karena apa? Memberikan hewan yang kalau di fikih Syafi'i hewannya najis, dikasih minum, itu diridhoi oleh Allah. Apalagi kayak laut kan gitu. Laut di mata kita tuh kalau hidup ada najis, mati baru najis. Najisnya laut juga bukan najis mukhalaf loh. Nah begini hadirin. Jadi hadis tadi itu contoh dari Rasulullah SAW kepada Sayyidina Bidan, nasihat Rasulullah kepada para wanita-wanita Ansor. Kalau masalah belau, jangan anggap remeh hadiah para tetangganya walaupun sedikit. Jadi kalau bisa tetangga dan bisa memberi, kasih. Kalau yang cukup masak lauknya lebih, bisa kasih tetangga, kasih walaupun sedikit. Buat makan sendiri aja susah, itu lain cerita. Ini kalau bisa lebihan sedikit udah jangan ke tetangga. Selanjutnya, tadi riwayat Abu Hurairah yang tadi kita baca tadi hadis nomor 2. Nah, kalau ini berlarinya ke ancaman di sini. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi demi Allah, la yu'min, tidak beriman." Diulangi lagi, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Diulangi lagi, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, sampai 3 kali. Rasulullah SAW ngomong, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ada sahabat tanya, ila man ya Rasulullah? Tanya, siapa Rasulullah itu yang tak beriman tadi? Qala alladzi la ya'man, orang yang tidak merasa aman, jaruhu, siapa tetangganya, bahwa iqahu, kepada gangguan dan kejelekan. Fi riwayatnya, dalam riwayat, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Man la ya'man jaruhu bahwa iqahu, orang yang tetangganya tidak selamat dari gangguannya, dari kejelekannya. Ini sebagai Muhammad, ini ancaman berat. Ancaman yang pertama masalah iman. Gak iman, artinya
belum mengamalkan amal iman yang benar. Iman itu ada amalnya, seperti yang sudah kita bahas di hadis awal depan. Bab macam-macam jalan kebaikan ada. Inna iman bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 sekian amalnya. Salah satu amalnya iman ada 70. Apa iman itu ada 70 lebih amalnya iman. Salah satunya apa? Ya. Tidak mengganggu tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Jaga lisan amalnya iman. Hormat kepada tamu amalnya iman. Jadi ada amal-amal iman. Salah satunya ini tidak mengganggu tetangga. Yang mengganggu tetangga tidak beriman, artinya tidak sempurna imannya. Kalau tetap mengganggu, berlebihan, tidak mau tobat, ingkar, bisa-bisa jadi murtad nanti lama-lamaan. Bisa-bisa jadi murtad. Jadi ini perhatikan ya. Ada hadis-hadis yang meriwayatkan la yu'minu. Itu ketika disebutkan la yu'minu berarti bahaya amal tadi untuk membuat orang keluar dari Islam sangat besar. Dosa itu kan berbahaya kepada iman kita. Setiap dosa kan berbahaya kepada Islam kita. Semua dosa. Tapi kalau ada dosa yang ancamannya la yu'minu, tidak beriman orang ini, berarti ancaman mencabut imannya lebih besar lagi. Kayak contoh di tetangga sekarang. Atau misalnya kayak Rasul contoh maksiat mulut. La yu'minu ahadukum. Ya, la yu'minu ahadukum. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Yang iman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berbicara baik atau diam. Berarti yang ngomong jelek, yang ngomong kotor tidak beriman kan gitu. Nah ini maksiat salah satu maksiat yang sangat berbahaya yang banyak menyebabkan pelakunya dicabut iman. Nah begitu juga ini. Karena yu'minillah wal yawmil akhir ada juga hadis yang depan nanti fajukir jarahu. La yu'minu ahad la yu'min billah man ayat manjaru bahwa iqahu. Dan iman kepada Allah orang yang tetangganya tidak selamat, tidak merasa aman dari gangguan. Artinya sini itu penggangguan, suka ganggu, suka bikin ribut. Ini disebabkan Nabi Muhammad tidak beriman. Karena itu akhirnya ini hati-hati, ancamannya berat. Ancaman satu tidak beriman, dan ancaman kedua sebetulnya otomatis yang nggak beriman berarti nggak akan masuk surga. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Walaupun matinya Islam. Kalau matinya Islam, artinya tidak bisa langsung masuk surga, kecuali sudah mempertanggungjawabkan amal buruknya kepada tetangga di neraka. Dan begitu ya. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang ganggu tetangganya. Terus di neraka kekal kan? Kadang orang Islam kekal di neraka. Cuman masuk neraka mempertanggungjawabkan kesalahannya, itu nggak enak. Atau bisa diartikan layak surga juga. Nggak masuk surga orang yang mengganggu tetangganya. Artinya gini, kalau dia nggak bertobat, itu bisa menyebabkan mati suul khotimah, lalu dia tidak masuk surga. Bisa diartikan seperti itu. Sehingga hadirin, kita perlu jaga hati-hati sekali urusan bukan main-main ya, urusan kepada orang Islam itu bukan main-main. Kita ini ibadah kepada Allah sedikit, yang penting wajib beres aman. Tapi kalau ada ganggu makhluk, ada nyakitin makhluknya Allah, ini berbahaya sekali. Ya nggak apa-apa ada yang mulai, yang penting jangan ganggu tetangga. Yang mulai kita percuma kalau kita ganggu tetangga. Seakan-akan begitu. Walaupun paling bagus jangan ganggu tetangga, yang mulai dilakukan. Tapi kalau disuruh pilih bisa. Orang qiyamul lail ganggu tetangga, sama orang ada qiyamul lail sholat subuhnya seorang kan berjamaah misalnya, tapi tidak mengganggu tetangga. Mana yang lebih afdal? Yang tidak mengganggu tetangga. Karena dia cuma mengerjakan wajib nggak ganggu. Yang mengerjakan sunnah ganggu, tetap aja jelek. Tetap aja jelek. Itu seadanya dibandingkan. Walaupun nggak perlu dibanding-bandingkan itu. Cuma ini contoh saja bahayanya mengganggu. Sehingga kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati semua tetangga. Apa ganggu tetangga yang dimaksud gimana ganggu? Ganggu dengan lisan yang paling banyaknya. Diomongi, diribai, ngomongnya sama dianya kasar,
ngomong kepada tetangganya bentar-bentar, itu ganggu dengan suara juga sama, mengencangkan omongan sampai ganggu suara, ganggu orang tidur. Kita beramaian di rumah kita, waktunya orang istirahat, terganggu tetangganya. Makanya kita kalau mau baca acara kan dianjurkan minta izin tetangga kanan kiri dulu, izin belum mau baca acara. Kenapa? Takut suaranya kencang. Belum lagi nanti bisa takut tamu-tamunya duduk melewati halaman tetangga. Itu izin, kalau nggak izin dosa kita. Ngomong juga termasuk ganggu tetangga dengan mata. Apa itu? Melihat rumahnya yang tidak diizinkan. Berpagar bertutup, kita lihat dalam rumahnya. Berkunci dikasih pintu yang buka, kita lihat dalamnya dari luar. Melihat ke dalam rumah tetangga tanpa izin, dosa. Dia tuh nggak boleh lihat isi dalam rumahnya orang, kecuali diizin sama yang punya, atau yang punya belum. Jadi kata bapak memang sini biasa aja. Itu pun walaupun dia biasa, jangan. Walaupun dia biasa jangan dia takutnya memang dia nggak ada masalah di dia. Cuma pas suatu saat ada sesuatu yang harusnya ditutupin kelihatan. Kan kita dapat maksiat, dia nyaman. Namanya orang di rumah kadang-kadang terbuka orang bisa. Kita lewat depan rumahnya langsung lihat ke dalam. Dosa kita walaupun dia mengizinkan. Itu melihat apalagi langsung ke orang masuk. Ini biasakan ini ya. Walaupun ada di sini orang-orangnya santai aja. Kalau datang ke rumah tetangga, buka pintu seorang langsung masuk. Ada di kampung kayak gitu. Belum pernah tinggal di satu kampung, tapi satu mata jawab itu. Tetanggaan kalau datang ke rumah langsung tok buka pintu, masuk ke dalam. Masuk ke dalam ruangan. Kenapa? Ada mereka gitu. Ada mereka gitu. Jadi kalau kita diketuk ke dalam buka itu, kadang nggak pakai ketuk kok, langsung masuk ke dalam. Ada tamu di luar datang, sini manggilkan. Manggil ke dalam rumah langsung masuk. Adatnya mereka, tapi itu jangan diikuti walaupun jadi adat. Nggak boleh. Justru kalau bisa diajarin. Dosa masuk rumah orang tanpa izin. Gitu ya. Kecuali mungkin yang mau masuk ada darurat. Tetangga mungkin akan keluar dari kemarin, di telepon kada menjawab, takutnya sakit, atau assalamualaikum, kada ada jawaban, ada apa itu masuk. Jangan nanti ada suara, ada kabar tetangga, biarkan aja. Ternyata bisa meninggal dunia kan ada kayak gitu kan. Sering terjadi di komplek yang nggak ada perhatian sama tetangga, orang sampai mati 2 hari 3 hari nggak ketahuan. Ya kalau ada mau menyelamatkan nyawa nggak apa-apa. Jaga telinganya. Ini termasuk haknya tetangga, jaga dari telinganya. Jangan ngupik ngomongan tetangga. Kalaupun dia terdengar, bisa terdengar. Biasanya tetangga kan kayak gitu. Suami istri pun kedengaran nggak sengaja. Diam. Jangan habis dengar cerita langsung dapat bahan buat ngobrol sama orang. Nanti malam mendengar kayak ini, hati-hati. Itu termasuk kita. Jangan ganggu dengan telinga kita. Dan teruskan banyak sekali. Jangan sampai ganggu tetangga kita dengan apapun, jangan sampai mengganggu tetangga kita. Soalnya ancamannya berat. Rasulullah mengatakan sempurna iman atau tidak masuk surga. Jadi kita harus hati-hati ya. Tetangga itu amanah, titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai dia kita sakit. Bahkan contoh aja misal kita berisi rumah, kan bisa atap tuh ada keluar airnya. Jangan sampai tuh airnya jatuhnya ke tanah-tanah. Bikin apa talaka atau diarahkan kan. Seandainya udah terlanjur terjadi, datangi minta maaf, berdamai, nanti gimana cara solusinya diperbaiki, ya. Walaupun seandainya dia cuma ngambil 1 senti aja dari tetangga, itu bahaya. 1 senti aja kita mendolimi dari tanahnya dia, dosa. Yang berisi pohonnya jatuhin daun rontok, lihat jatuhnya ke tetangga ada, iya di situ. Paling kadang yang datangi minta maaf. Atau kalau bisa dipotong, dipangkas, sekiranya nggak jatuh ke tetangga, itu paling afdol. Atau paling kadang begini, pohonnya berbuah yang bagi hasil sama tetangganya. Masa dia dapat daunnya aja tiap pagi bersih-bersih. Hebat, bila maaf-lawan, tanamannya belum kemudian buahnya mungkin dapat 30%. Atau kalau saya disebut 30%, kalau dia mau ambil aja silahkan.
baiklah sama tetangga. Bagaimanapun caranya. Kalau kita ganggu bahaya. Dan biar tuntutan pertama agama itu bukan biar ngasih, bukan biar memberi hadiah, bukan apa. Tuntutan agama dalam bertetangga itu nomor satu, jangan ganggu. Kalau dia nggak bisa ngasih marah tadi buah, kada bisa ngasih duit, nggak bisa ngasih makanan, nggak bisa memberikan kebaikan, minimal jangan mengganggu. Minimal jangan mengganggu. Itu dia. Kalau kita memang nggak bisa berbuat baik, masih pas-pasan, kita juga masih perlu kebaikan, atau kita masih belum bisa ngomong baik sama mereka, minimal berdiam. Kita nggak bisa puji mereka, ya jangan dibaik. Kita nggak bisa ngomong lemah lembut, mendingan berdiam. Nggak bisa ngasih makanan, doakan, jangan ganggu dan seterusnya. Pokoknya kalau nggak bisa berbuat baik, jangan mengganggu. Itu minimal yang kita lakukan. Jadi jangan sampai ya, jangan sampai udah pada berbuat baik ganggu. Yang berbuat baik mengganggu saja itu dimurkai dibenci oleh Allah. Apalagi yang sudah pada baik mengganggu. Nah, kita koreksi diri kita masing-masing. Jangan lihat baca hadis ini langsung menuntut tetangga ulun kayak ini nih, sesuai hadis digangguin dulu. Berarti dia ini ahli neraka lah. Jangan ngomong ke tetangga lihat. Kita koreksi diri kita. Kalau kita yang jadi tetangga, jangan menuntut hak. Pokoknya kita fokus saja. Kita baikkan. Perkara tetangga baik atau tidak itu nomor 2. Yang penting kitanya baik. Kita tuh berbuat baik bukan pilih-pilih orang, karena Allah. Kita itu baik sama tetangga, bukan karena tetangganya kita baik, tapi karena Allah nyuruh baik. Nanti kalau kita bilang tetangga orang kada baik, berarti orang kada baik juga, salah itu. Kita baik sama tetangga karena Allah. Perkara tetangga baik ataupun tidak, kita cukup berdoa. Kalau yang bisa nasihatin terus. Itu dia ya. Jadi ringkasnya ini kepada tetangga kita perlu tahammul. Nanti insya Allah kita akan bahas pada pertemuan akan datang. Kalau nggak bisa memberikan kebaikan, minim-minimnya tahammul, tahan dari gangguan dan jangan mengganggu. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua memberikan tetangga-tetangga yang baik, tetangga yang soleh, tetangga yang membantu kita dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua juga dijadikan tetangga-tetangga orang-orang yang baik, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membantu tetangga-tetangga kita. Dan ini mohon maaf jika ada salah kata-katanya.